Bapak Ibu yang kami hormati, materi ini merupakan lanjutan dari materi kelima di Trainer Preparatory Course yang akan melanjutkan pembahasan mengenai cara membuat dan mengelola penugasan di Microsoft Teams. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang dua hal ini, yang pertama membuat pre-test dan atau post-test menggunakan fitur create from existing di assignment Teams, dan juga membuat penugasan menggunakan fitur yang sama yaitu dari existing assignment. Maka materi kali ini akan kita lanjutkan bagaimana kita bisa mengembalikan hasil pretest dan atau post-test tersebut menggunakan fitur return yang ada di assignment quiz Microsoft Teams. Kemudian kita juga akan membahas cara mengoreksi penugasan ya, ketika kita sudah membuat penugasan di Microsoft Teams. Nanti kita bahas bagaimana cara kita mengoreksi penugasan pada assignment Microsoft Teams menggunakan rubrik yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu, kita langsung akan melakukan pembahasan dua poin ini, yaitu mengembalikan hasil pretest maupun post-test dengan menggunakan fitur return, dan juga mengoreksi penugasan menggunakan rubrik yang tersedia di assignment Microsoft Teams. Kita akan langsung masuk ke kelas pelatihan yang kita ampuh ya. Tinggal kita buka seperti biasa kelasnya. Kemudian karena kita akan melakukan koreksi di penugasan maupun mengembalikan hasil kuis berupa pretest maupun post-test, maka kita akan langsung saja bisa menuju ke assignment melalui menu yang ada di sini sebelah kiri assignment. Kita juga bisa masuk melalui channel yang kita siapkan yang ada di sebelah kiri ya. Jadi ke semuanya bisa. Secara default bisa masuk ke assignment yang ada di sebelah atas ini. Namun jika kita ingin melalui channel karena sudah kita hubungkan, maka kita juga bisa masuk ke channel pretest, tugas maupun post-test karena semuanya sudah kita hubungkan dengan masing-masing ya. Sebagai contoh, kita akan ke channel post-test Bapak Ibu. Di sini ada channel post-test, kita klik. Kemudian kita bisa klik view assignment yang ada di sebelah kanannya ini, dan kita nanti akan mengetahui seberapa progres dari peserta pelatihan ya yang sudah mengerjakan post-test yang sudah kita sediakan itu. Nah, sebagai contoh di sini karena kelas ini menggunakan akun demo hanya satu peserta, dan sini statusnya sudah turn in gitu ya. Untuk post-test sudah dikerjakan, sudah ada keterangan turn in di sini. Maka kita bisa melihat capaian dari peserta ini dengan akun demo ini. Ternyata ketika turn in mendapatkan nilai seharusnya maksimal 100, hanya mendapatkan 37. Nah, kita bisa memberikan feedback ya, kita bisa memberikan feedback umpan balik dengan klik yang ada di sini icon feedback ya, toggle feedbacknya untuk akun tersebut dengan cara kita klik saja. Dan ya ternyata di sini belum ada feedback ya, belum ada feedback. Nah, kita bisa klik demo akun ini. Nah, di sini kita bisa nantinya mendapatkan rincian dari hasil pengerjaan ya dari siswa tersebut. Seperti ini ya. Baik, ini hasil yang dicapai oleh akun tersebut dan bisa kita tutup kembali. Nah, untuk mengembalikan ini kita bisa klik ya, kita bisa klik di sini pada nama siswa yang akan kita kembalikan, kita klik begitu di sebelah kirinya. Kemudian kita klik return yang ada di sebelah atas ya, kita bisa klik return yang ada di tombol sebelah atas seperti ini. Nah, ini adalah proses mengembalikan hasil siswa ya setelah mereka mengerjakan post-test. Nah, saat ini hasil ini sudah dikembalikan ke siswa, dan nanti kita bisa melihat hasil semua tugas siswa. Setelah kita mengembalikan hasil post-test dan juga pre-test tentunya ketika di pelatihan nanti, di sini hanya didemokan untuk post-test saja, kita bisa melanjutkan mengoreksi tugas yang berupa penyusunan modul ajar ya. Caranya sangat mudah. Di sini di bagian assignment masih ada satu yang belum kita koreksi. Tanda yang sudah dikembalikan ada di bagian sini di tab returned ya, sudah dikembalikan gitu ya. Ini yang tadi kita kembalikan berupa hasil post test ya, sudah dikembalikan. Nah, bagi yang belum dikembalikan masih muncul di tab yang paling kiri di assigned. Nah, ini tinggal kita klik saja.
Kemudian di tugas ini ada satu, oke, kita temukan ada yang satu siswa dan ternyata dia belum mengumpulkan tugasnya, gitu ya, belum mengumpulkan tugasnya. Baik, kita tunggu sejenak sampai dengan siswa ini mengumpulkan sehingga nantinya bisa kita koreksi. Saat ini tugas menyusun modul ajar kurikulum merdeka dari peserta dengan akun demo sudah tampak menyelesaikan tugasnya dan sudah dilakukan turn in, Bapak Ibu. Nantinya ketika pelatihan dan mendapati peserta yang belum turn in, belum mengumpulkan tugas, Bapak Ibu silakan kemudian mengingatkan kembali peserta agar segera menyelesaikan tugasnya dan turn in di assignment yang sudah disediakan. Jika peserta sudah mengumpulkan tugas, sudah turn in seperti ini, kita bisa cek hasil tugasnya Bapak Ibu dengan klik pada data akun tersebut atau pada kata turn in tadi Bapak Ibu. Nantinya akan tampil di layar hasil pekerjaan peserta, gitu ya Bapak Ibu, hasil pekerjaan peserta. Di sini tampak jelas peserta mengumpulkan file dengan judul modul ajar bab 1.1 begitu ya, dan previewnya tampak ada di sebelah kiri ya. Previewnya tampilannya ada di sebelah kiri ini. Ini adalah hasil pekerjaan dari akun tersebut, dari peserta tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu selaku trainer nantinya mengecek ya, kesesuaian dari tugas yang dikumpulkan ini apakah sesuai dengan rubrik. Karena kita sudah menyediakan rubrik ya Bapak Ibu, maka cara mengoreksinya adalah tinggal klik rubrik begitu. Nah, nantinya kita akan menilai hasil tugas tersebut sesuai dengan kategori yang sudah kita buat di rubrik. Misalkan yang pertama dari sisi identitas modul ajar, apakah kemudian peserta ini menuliskan 4 identitas di modul. 4 identitas berupa identitas sekolah, identitas mata pelajaran, ada kelas, semester, tahun, dan alokasi waktu ya. Tinggal dicek saja di sebelah kiri ini apakah sudah ada yang kita minta identitas modul ajarnya, ada identitas sekolah, kemudian mata pelajarannya ada atau tidak, begitu kita lihat di sini. Kemudian Bapak Ibu kita juga perlu mengecek kelas semesternya ada atau tidak, tahun pelajaran ada atau tidak. Oh, ternyata tampak ada di sini sampai dengan alokasi waktu ya. Oke, karena di sini kita tidak temukan identitas mata pelajarannya begitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun tampak ini adalah modul ajar IPA tapi tidak secara jelas menunjukkan identitas mata pelajaran begitu, maka kita bisa memilih di rubrik ini hanya memenuhi 3 dari 4 kriteria tadi, maka kita pilih yang ini, yang nomor 3 ya. Kita tinggal klik saja, klik, maka otomatis di bagian atas ini akan muncul nilai sementara dari aspek tersebut ya. Ketika ini tadi masih awal, posisinya masih 0 begini, namun ketika kita sudah memberikan penilaian pada aspek tersebut, kita klik, maka yang 0 sudah berubah menjadi angka 15 di sini. Kita lanjutkan ke aspek berikutnya di kompetensi dan materi. Di sini menuliskan lengkap 4 bagian ya, ada kompetensi, ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada materi pokok dan sarana prasarana begitu Bapak Ibu, apakah ada? Kalau dirasa sudah ada Bapak Ibu, di sini mungkin hanya memenuhi 3, tinggal kita pilih yang ini. Begitu seterusnya Bapak Ibu, silakan nanti lakukan penilaian sesuai dengan rubrik. Prinsipnya kita tinggal klik saja pada rubrik yang tersedia gitu ya. Kita tinggal klik saja sesuai dengan kondisi tugas yang dikumpulkan begitu. Nanti secara otomatis di bagian atas akan terkumpul nilai demi nilai untuk tiap aspek yang dikerjakan itu. Kurang lebih begitu cara menilainya Bapak Ibu, dan jika sudah di sini sudah muncul nilai 90 dari 100 gitu, kita bisa memberikan feedback ya. Kita bisa memberikan feedback dengan menuliskan di bagian bawah nantinya Bapak Ibu ya. Jika sudah, nanti klik dan yang ada di sini ya, kita klik dan seperti ini. Atas nama akun demo sudah turn in, sudah kita koreksi dengan nilai 90 ya, harusnya maksimal 100. Kita bisa tuliskan feedback di sini misalkan luar biasa seperti itu, dan dengan kata-kata lain silakan. Jika sudah Bapak Ibu tinggal klik return yang ada di bagian bawah ini. Nah, ini proses melakukan return, mengembalikan tugas siswa gitu Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa saat.
Jika sudah, kita kembali ke halaman awal assignment Bapak Ibu. Nah, di halaman assignment ini sudah tidak ada yang perlu dikoreksi karena sudah berpindah ke tab written ya, sudah dikembalikan. Yang dikembalikan sudah ada 2 begitu Bapak Ibu, dan dari sini kita sudah melakukan koreksi terhadap tugas yang kita berikan kepada tiap siswa. Nantinya kita bisa mengetahui nilai dari semua penugasan yang kita berikan kepada peserta pelatihan dengan klik tombol grade ya, yang ada di bawah assignment ini. Bapak Ibu tinggal diklik saja. Di menu grid ini nanti akan ditampilkan data secara jelas ya, tugas demi tugas yang kita berikan beserta nilai untuk setiap peserta, itu seperti tampak pada layar. Karena ini hanya satu demo akun yang sebagai peserta pelatihan, nantinya kalau banyak peserta tentu akan tampil ke bawah ya, baris-baris peserta pelatihan, kemudian sebelah kanan akan muncul kolom-kolom tugasnya begitu Bapak Ibu. Dari sini nanti kemudian Bapak Ibu bisa melakukan exporting data, ekspor ke Excel, dan nanti bisa lakukan pengolahan nilai untuk melaporkan hasil pelatihan maupun sampai dengan kelulusannya. Demikian panduan Bapak Ibu membuat dan mengelola penugasan di Microsoft Teams. Semoga bermanfaat.